Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Yuniar dari kelas 12 IPA 5 akan menceritakan sinopsis novel yang berjudul Orang-Orang Biasa, karya Andrea Hirata. Belantik, sebuah pulau kecil yang nyaman, jauh dari hiruk-pikuk politik, tidak ada kriminal, bahkan sekedar maling ayam pun langka. Semua berjalan seperti biasa tanpa ada tanda-tanda bakal terjadi sesuatu yang luar biasa. Diawali dari cerita inspektur yang mengidolakan Shah Rukh Khan yang bekerja di Belantik, hingga menceritakan sekelompok anak-anak kecil yang menjadi penghuni tetap sekolah dasar. Berbagai cerita panjang menjadikan sekelompok anak kecil ini betah di SD. Toyirin, Rusif, Sobri, Dina, Debut, dan masih banyak lagi nama-nama tokoh anak SD yang tidak punya cita-cita masa depan. Tahun berganti, anak-anak SD ini beranjak dewasa, tak ada perubahan. Nasib mereka menjadi orang-orang serba kekurangan. Cita-cita waktu sekolah pun tiada, hanya menjalani hidup layaknya orang-orang biasa tanpa ada target. Keunikan para anak-anak SD ini menarik jika mau dipaparkan kombinasi lugu dan bodoh. Entahlah jadinya seperti apa. Yang jelas kehidupan mereka penuh dengan keluhan tiada tara. Semasa SD sering dibully kelompok lain hingga dipukuli menjadi makanan sehari-hari. Pun dengan inspektur dengan bawahannya, keadaan di Belantik yang tenang menjadikan mereka hanya menatap papan tulis yang berisi daftar kriminal selama tahun tersebut. Tak ada yang berubah. Ingin memecahkan telur dari nol menjadi satu pun sangat sulit. Sampai mereka telah dewasa dan memiliki anak, terdapat sebuah berita luar biasa dari salah satu di antara mereka. Anak perempuan Dina memiliki cita-cita yang luar biasa, bahkan sangat mustahil mimpi itu dapat terwujud. Ia ingin berkuliah di kedokteran. Seperti yang kita tahu, bersekolah di kedokteran tidaklah mudah dan murah, seolah-olah pendidikan dokter hanya untuk orang kaya saja. Selain itu, kecerdasan yang dimiliki anaknya sama seperti Dina, dan mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai sekolahnya. Pada suatu saat, sebuah perayaan tahunan menjadi waktu paling diingat dalam sejarah. Ada rencana besar, sebuah tindak kejahatan yang sangat luar biasa besarnya. Informasi ini terendus di inspektur. Inspektur menjadi antusias karena ini akan menjadi sejarah di Belantik. Siapa yang menjadi dalang kejahatan? Bagaimana dengan inspektur? Pun dengan bagaimana para 10 sahabat tersebut melewati masa-masa dewasa? Sebuah pertanyaan menarik yang bisa dijawab kalau membaca novel Orang-Orang Biasa. Pesan moral dari novel yang berjudul Orang-Orang Biasa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, pesan yang paling kelihatan di novel ini adalah tentang kritikan pedas pada orang-orang di atas. Siapapun mereka, orang-orang yang tidak pernah melihat ke bawah, bagaimana kondisi masyarakat di tempat yang lain, masih berjuang dari kemiskinan. Pesan moral yang kedua, sentilan bagi dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Banyak pendidikan yang harus ditebus dengan harga mahal. Banyak jurusan yang tidak bisa hanya mengandalkan kejeniusan, kepintaran, namun juga harus ada uang sebagai jaminan. Ketiga, pengorbanan orang tua dan kesetiaan kawan. Pada bab-bab tertentu diceritakan bagaimana orang tua ingin anaknya sukses. Beliau rela membanting tulang, memeras otak agar bisa menjadikan anaknya hidup lebih baik. Hal ini juga menyampaikan bahwa kawan sebenarnya adalah ketika mereka berusaha untuk berjuang bersama meski sama-sama dalam masa sulit. Pesan moral yang keempat, tentang sebuah kejujuran dalam bekerja. Jauh di ujung negeri ini masih banyak orang-orang yang jujur, bertanggung jawab, tidak tergoda materi meski hidup pas-pasan. Benar-benar mengabdi untuk negeri, berbeda dengan koruptor di kota-kota besar. Sekian sinopsis dan pesan moral dari novel yang berjudul Orang-Orang Biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.